Anak titipan surga. Sering kita belajar dari anak tentang kekuatan hati, kejujuran, ketulusan, kepolosan, dan bagaimana mencintai dengan baik. Mereka kadang jauh lebih perhatian, lebih tahu tentang arti kasih sayang dan perhatian yang sebenarnya. Pikirannya begitu suci, nalurinya sangat manusiawi, jiwanya bersih. Buku inspiratif ini sarana rekreatif, mencuci otak kita yang sering kotor karena teracuni virus buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pulubuhu dari kelas MPI 2. Baik teman-teman, saya akan membaca hasil resensi yang saya buat, yakni dengan judul resensi Sungguh Anak-anak yang Malang. Nah, ini adalah buku yang saya resensi, yakni Anak Titipan Surga. Judul buku yakni Anak Titipan Surga, penulis Edelweiss Almira, penerbit Cetu Jakarta Timur, tahun terbit tahun 2012, cetakan pertama. Jumlah halaman 180 lembar atau 180 halaman dengan nomor edisi ISBN 978 602 1990 04. Nah, novel karya Edelweiss Almira ini sangat menginspirasi bagi pembaca. Bagaimana tidak terinspirasi? Novel ini sangat menyentuh bagi siapa saja yang membacanya. Edelweiss Almira adalah seorang penulis kelahiran Kediri, 18 Desember 1981. Beliau adalah seorang guru kesenian dan pelatih teater yang suka jalan dengan murid maupun komunitas seni yang dibentuk di beberapa tempat. Beliau lulusan Fakultas Sastra Indonesia UNESA. Edelweiss Almira adalah seorang penulis cerita novel yang sangat imajinatif. Ia mampu mengelola kata menjadi begitu menarik. Kepintarannya dalam merangkai kata dalam sebuah novel itulah yang menjadi keunggulan dari karya-karyanya. Begitu juga cerita yang ia sampaikan dalam suatu novel. Begitu berkualitas sehingga banyak pembaca yang ketagihan ingin membaca karya Edelweiss Almira. Banyak karya novel yang ia tulis seperti Pemilik Cinta yang Tak Terlupakan, Love and Forever, termasuk yakni buku yang saya resensi dengan judul Anak Titipan Surga. Novel ini pun sudah difilmkan tahun 2017 di bioskop XX1 dengan judul film Ayu Anak Titipan Surga. Nah, dari film ini pun para pembaca mendapatkan kesan yang sangat-sangat mendalam, yakni Ayu adalah anak yang tidak beruntung dengan teman-temannya. Saya akan membacakan sedikit isi dari novel Anak Titipan Surga. Novel ini menceritakan tentang kisah anak-anak dari seluruh dunia yang berjuang lebih keras karena tidak bisa menjalani kehidupan seperti anak-anak yang lain di dunia sana. Yang diceritakan di dalam buku ini pun berbagai anak yang tidak dapat merasakan kebahagiaan
atau indahnya menjadi orang yang bisa segalanya. Anak-anak yang seharusnya memiliki waktu untuk keluarga, untuk bermain, untuk belajar bersama teman-temannya, dipaksa untuk memenuhi kehidupan keluarganya atau harus menanggung beban yang berat yang tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri atau bahkan oleh orang tua mereka. Nah, mereka pun harus memikirkan bagaimana mereka bisa menjalani esok harinya kalau kita mencari nafkah untuk para keluarga mereka. Dalam novel ini pun masing-masing anak mempunyai masalah. Masing-masing anak mempunyai masalah sendiri-sendiri. Ada yang harus merawat orang tuanya, ada yang menanggung penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan lain-lain. Nah, hal ini pun yang membuat anak-anak itu harus bekerja, harus dengan semangat berjuang untuk menafkahi para keluarga, dibandingkan dengan anak-anak di luar sana. Ini adalah kisah yang nyata diambil oleh Almira dalam penulisan ini, buku ini. Nah, saya sangat terkesan sebagai peresensi buku ini dari apa yang saya baca. Saya sangat terhanyut dalam cerita ini. Begitu kerasnya kehidupan anak-anak sekarang. Mereka yang ingin selalu bekerja, ingin selalu untuk seperti kita ya, mahasiswa, mereka ingin belajar, mereka ingin bagaimana rasanya bangku kuliah, tetapi karena keadaan orang tua mereka, karena keadaan mereka saat ini, mereka tidak bisa merasakan itu. Jadi dalam hati saya, hati kecil saya sangat berharap kepada kita sekalian, sebagai kita sebagai pembaca harus benar-benar menjalankan tekad kita dengan sebaik-baik mungkin. Karena di luar sana banyak yang ingin menjadi seperti kita, tetapi kita yang selalu malas untuk berbuat hal itu. Kemudian novel ini mampu menyentuh hati bagi siapa saja yang membacanya. Dari masing-masing masalah dari anak-anak tersebut dengan penyelesaian yang tidak dapat terduga. Nah, jadi dari apa yang saya baca tadi, ya dari apa yang saya resensi, saya baca ulang-ulang buku ini, ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan yang saya temukan dalam buku ini. Yang pertama, kelebihannya yakni dapat membawa pembaca dalam sebuah cerita dan sangat terbawa dengan apa yang terjadi yang mendapat menjadi topik pada novel tersebut. Anak titipan surga. Seluruh anak itu adalah suatu titipan. Maka titipan itu harus dijaga dengan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan kita agar senantiasa selalu semangat dalam menjalani sebuah kehidupan yang selalu ada ujian. Tidak ada kehidupan yang tidak ada ujiannya. Maka kita sebagai mahasiswa, tugas adalah suatu ujian. Maka bagaimana kita menghadapi ujian tersebut, maka kita harus melaksanakan tugas-tugas itu dengan tepat waktu dan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah novel ini memberi kisah yang nyata yang diambil oleh penulis. Ya, ini adalah kisah-kisah nyata yang penulis dapatkan pada saat ia
mencari referensi-referensi dalam menulis buku ini. Kemudian kekurangan dalam buku ini tidak banyak, tetapi pada saat saya membaca di akhir-akhir kata atau di akhir-akhir cerita, ada hal-hal yang membuat saya penasaran dari lanjutan cerita itu, yang begitu mendalam, melihat sebuah anak yang malang, yang tidak punya orang tua, ada yang orang tuanya sudah tiada, dan lain sebagainya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, jadi harapan saya selanjutnya, mari teman-teman sekalian untuk mengetahui cerita ini, maka baca buku yang saya resensi ini, yakni Anak Titipan Surga. Dan tolong simak baik-baik video ini agar kalian faham, agar kalian mengerti dengan isi dari buku ini. Jadi demikian dari saya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.